Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa warta yang perlu diperhatikan. Yang pertama, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ivan Suhartono pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Ivan dari GKMI Bogor ya. Jadi beliau akan melayani di ibadah pertama dan kedua. Dan untuk ibu dan putranya yang boleh mendampingi, selamat datang Bu, selamat beribadah. Lalu warta selanjutnya, ibadah komisi senior yang akan diadakan pada hari Senin besok pagi, tanggal 15 Juli, pukul 10, tema menjadi tua adalah anugerah. Sharing firman akan dibawakan oleh Ibu Ruth, tempat di GKMI Bandung. Lalu ibadah komisi Youth, Minggu tanggal 21 Juli 2024, pukul 9.30, tema mengampuni itu haruskah dalam keluarga. Sharing firman akan disampaikan oleh Bapak Penatua Agus Rianto, tempat di gedung PPA. Lalu ibadah gabungan persekutuan wilayah diadakan hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 6:30 sampai jam 9 malam, tempat di gereja, didahului dengan perjamuan kasih, diharapkan membawa lauk untuk perjamuan kasih, ditunggu kehadirannya ya. Lalu yang selanjutnya ibadah penutupan bulan keluarga. Diadakan hanya satu kali ibadah, pukul 8 pagi, dilayani oleh Ibu Rosmaida dari GKMI Cempaka Putih ya. Akan ada penampilan menarik dari ibu-ibu komisi perempuan dan komisi anak. Pastikan hadir bersama keluarga, ditunggu kehadirannya. Ini semua, jadi kalau Bapak Ibu punya putra-putri yang remaja, yang sekolah minggu, silahkan hadir pada ibadah penutupan bulan keluarga, akan digabung dan diharapkan untuk Bapak Ibu bisa duduk bersama dengan suami, istri dan putra-putrinya ya. Jadi enggak putranya di sana, ibunya di sebelah sini, bapaknya sebelah sini. Diharapkan setiap keluarga duduk dalam satu baris. Lalu selanjutnya Kompak Cup PGMW 1 diundangan kembali Komisi Bapak untuk dapat berpartisipasi pada acara Kompak Cup PGMW 1 yang akan diadakan pada tanggal 31 Agustus 2024 di Wana Wisata Gunung Puntang. Biaya pendaftaran per orang 75.000. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Penatua Ujang dan Bapak Penatua Bukit. Lalu yang terakhir, untuk yang berulang tahun, yang pertama Bapak Reza Andrianto Wiharja tanggal 14 Juli, lalu Bapak Amir Chandra Dinata tanggal 16 Juli, lalu Saudara Sylvia Angelina Borulingga tanggal 16 Juli, lalu Bapak Parulian S. Huta Barat tanggal 17 Juli, Saudara Jefferson Hamran Situmeang tanggal 18 Juli, lalu Saudara Noelia Deborah Borulingga tanggal 19 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sekian warta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Semua baik ya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, memberkati kita dan memberikan kita yang terbaik. Apapun pergumulan di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan ada
dan Tuhan memperhatikan. Kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mau hadirat Tuhan turun di tengah ibadah kita pada hari ini, memberkati setiap kita dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Saat ku menyembahmu,
Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau di pagi hari ini kami segenap umat Kau izinkan lagi untuk beribadah. Dan biarlah Engkau Allah yang merahmati dan sungguh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa dan Putranya Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh-Nya yang kudus. Amin. Pembimbing untuk kita semua diambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, amin. Serahkan kembali kepada yang bertugas. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini gak apa-apa ya kita berdiri dulu ya, biar kita nanti lebih semangat mengangkat pujian. Siapa yang belum pernah merasakan jatuh cinta? Yang belum pernah, karena pada umumnya pasti sudah pernah jatuh cinta. Ada yang merasa belum pernah jatuh cinta? Rahel mungkin? Ayu udah pernah jatuh cinta? Nah, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari rasa cinta. Tapi biarlah pertama sekali kita jatuh cinta itu jatuh cinta kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang terus memelihara kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa jatuh cinta kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Dan terus membuat hidup kita tuh semakin berbunga-bunga. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Yesus
duduk Bapak Ibu. Bahagia ya kalau sampai dengan saat ini kita masih punya keluarga, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ada juga loh dalam kehidupan ini yang sudah tidak punya siapa-siapa. Kepada siapa akan berbagi? Jadi kalau kita masih punya keluarga, disyukuri ya Bapak Ibu ya, dipelihara baik-baik, karena itulah amanah yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini tema kita adalah apa tadi ya, Gaby ya? Sampai musim berakhir, sampai musim berakhir. Nah, sampai musim panen berakhir. Terima kasih Pak Yuhan. Sampai masa musim panen berakhir. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita itu segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada musimnya. Dan kita percaya bahwa setiap musim dalam kehidupan kita itu Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan itu luas sekali. Seluas samudra. Tinggi sekali. Setinggi cakrawala. Tak terbatas kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap musim di dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya kita tetap ada di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Namun kau selalu
nyata atas kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu sungguh terus patut mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan hari ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Biarlah otoritas-Mu yang bekerja. Dan setiap orang yang mendengar hari ini ada didikan, ada hikmat, dan hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau buka hati semua orang yang mendengar supaya mengalami perubahan di dalam kehidupan. Terima kasih. Nyatakan kasih-Mu, rahmat-Mu, Roh-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati. Kami semua siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, salam. Salam. Selamat pagi gereja Tuhan. Selamat pagi gereja Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas dengan satu tema sampai musim panen berakhir. Ya, saya harus mengatakan bahwa minggu kedua ini di samping pertukaran mimbar PGMW 1 sehingga Pak Elfren melayani di daerah Jakarta dan saya melayani di Bandung. Ini bukan kebetulan, saya meyakini ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan apalagi bulan ini kita memperingati bulan apa? Keluarga. Dan terus diambil teksnya itu melalui kitab Rut. Supaya kita bisa belajar dari teks firman Tuhan ini. Dan berkatnya apa untuk kita? Maka dengarkan baik-baik. Dengarkan sungguh-sungguh. Maka biarlah ada berkat tersendiri atas pribadi hidupmu dan masuk sampai ke dalam keluargamu. Amin. Bapak Ibu, sampai musim panen berakhir. Ya, tema ini tolong tampilkan ya. Sudah. Andre. Bapak Ibu, sampai musim panen berakhir dibicarakan dari kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 23. Karena tadi saya juga sudah ngomong ya, temanya aja sampai WL-nya tadi agak lupa ya. Saya juga bingung ini temanya kayak apa. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu. Coba baca di Mazmur 1 nanti. Kalau kan ada dikatakan itu ya. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Yang tidak mengalami kering daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil dan berbuah pada musimnya. Nah ini ngait-ngaitkan aja supaya ada kata-kata itu ya. Tapi percayalah, tidak sembarangan sinode memberikan teks ini atau tema ini, tapi ada sesuatu pesan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau kita baca dalam kitab Rut pasal yang kedua di teks yang terakhir, nah tema itu kemungkinan diambil dari sini. Coba baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Memang teks ini memberikan inspirasi, keterangan bahwa sampai musim panen berakhir, artinya apa? Bahwa cerita Rut diawali dari musim panen, ada sesuatu hal nanti cakrawala yang begitu perbuatan Tuhan bisa kita lihat diawali dari musim panen ini berakhir. Coba pelan-pelan ya. Sebenarnya kita hari ini membahas tentang keluarga. Bicara tentang Rut, berbicara tentang keluarga. Sebenarnya keluarganya siapa? Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga Elimelek dengan istrinya yang namanya Naomi. Kemudian dia punya 2 orang anak, Mahlon dan Kelion. Ini harus saya sebutkan supaya kita tahu. Terus kemudian Mahlon memiliki istri yang namanya Rut, Kelion memiliki istri yang namanya Orpa, atau dengan sebutan kalau saat ini adalah menantu-menantunya. Anaknya laki-laki semua, menantunya perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
cerita ini diawali bagaimana terjadi kelaparan yang sangat hebat di daerah Yehuda. Terus kemudian keluarga Elimelek untuk mempertahankan hidupnya, maka dia mutasi atau pindah, hijrah. Dia ingin mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu di daerah Moab. Maka anak-anaknya ini Mahlon dan Kelion mendapat orang-orang Moab. Tetapi yang terjadi di sana apa? Coba, disinilah akan ditampilkan kalau kita melihat dalam Rut pasal 1. Maka di situ Bapak Ibu akan semakin mengerti, semakin tahu bagaimana kondisi kepedihan Naomi, apa yang terjadi di sana. Ambillah dalam pasal 1 ayat 3. Kemudian matilah yang disebut siapa? Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan apa? Kedua anaknya. Pindah berharap ada situasi yang baik, tetapi yang terjadi malah apa? Suaminya apa? Meninggal. Ini suatu kepedihan yang sangat luar biasa. Siapa yang mau ditinggalkan orang yang sangat mengasihi dan disayangi? Semuanya pasti tidaklah mau. Dan saya akan tunjukkan lagi kepedihan lagi ya. Di ayat yang kelima, masih pasal yang pertama. Lalu matilah juga keduanya. Siapa ini yang dimaksud? Anak-anaknya Mahlon dan Kelion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Berarti tidak cukup suaminya diambil, orang yang memperhatikan, orang yang siap pasang badan diambil. Ternyata anak-anaknya pun diambil. Orang tua mana yang tidak mau bersedih melihat seperti ini? Pastilah keluarga ini sudah mengalami yang namanya keluarga apa nih? Hancur ini. Jadi kita bisa membayangkan ketika kita berbicara tentang keluarga Elimelek atau keluarga Naomi, ini adalah keluarga yang mengalami musibah yang begitu berat. Tidak cukup suaminya diambil, kedua anaknya juga diambil. Sehingga tinggal siapa di dalam rumah itu? Menantu-menantunya, Naomi dan menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Maka disinilah Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana cerita Rut dan Naomi diawali. Bapak Ibu bicara tentang Rut, kan ini ada Orpa. Maka kalau kita ngomong Rut, sebenarnya dalam ceritanya si Naomi ini sudah mengizinkan kedua menantunya ini untuk memilih, pulanglah nak ke negerimu, pulanglah kembali ke keluargamu. Karena apa? Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak ada pilihan. Karena menantunya ini untuk apa dia mau tinggal dengan dia? Kan sudah tidak ada anak-anaknya. Dan Naomi ini sudah semakin lanjut usia dan tidak mungkin lagi dia melahirkan untuk bisa nikahin dia. Ini hukum pernikahan Levirat seperti itu. Tetapi tidak mungkin lagi. Maka Naomi mendesak keduanya, baik itu Rut ataupun Orpa, tinggalkan pergi kamu, tinggalkan saya. Tetapi yang menarik, Rut ini mengatakan, tetapi kata Rut, apa dibilang? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allah. Ini suatu prinsip yang dimiliki oleh Rut. Orpa bisa pergi dengan tetesan air mata saling menangis antara Naomi dan Orpa. Tetapi Rut ketika didesak dia tidak mau. Sampai dia mengatakan hal yang seperti ini. Tidak cukup ini, terus kemudian dia mengatakan apa? Di mana engkau mati, aku pun apa? Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada apa? Ini sampai kayak orang apa? Menikah, hanya maut bisa memisahkan. Ini suatu kasih yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh menantunya, yaitu namanya Rut. Cerita ini sudah saya baca berulang-ulang sebelum saya jadi pendeta sekalipun. Menarik cerita ini. Ada seorang menantu yang sedemikian mengasihi mertuanya. Bukankah dalam cerita dunia nyata antara menantu dan mertua? Apa Pak? Jangan menghadap ke sini dong Pak. Menghadap yang lain aja.
Loh ini cerita kan, dalam dunia nyata antara mertua dan menantu biasanya sering terjadi apa? Konslet. Dan itu yang sering terjadi. Tetapi yang menarik dari cerita ini, saya bayangkan, kok aneh ya. Ada menantu dan mertua ini kok akur ya. Nah, siapa yang dalam dunia nyata pasti merasakan lah ya. Kita masih coba cubit aja diri Anda. Masih sadar kan Anda kan hari ini? Ini kok kayak enggak ada di cerita ini di negeri mana ya? Saya juga bingung. Ini di negeri Konoha atau apa ini? Kok menarik ya ceritanya? Dari sini saya semakin ingin tahu. Lu ceritanya ini bagaimana? Kok ada menantu dan mertua ini kok akur ya? Enggak seperti cerita-cerita yang saya dengar. Sampai ada cerita itu kos di tempat mertua indah. Sampai orang itu tersiksa tinggal bersama mertuanya. Tapi hari ini kita bicara tentang Naomi dan Ruth ini adalah mertua dan menantu yang begitu akur. Bahkan menantunya ini sangat mengasihi ibunya. Luar biasa. Mari saya teruskan ya cerita ini ceritanya luar biasa. Saya dongeng aja hari ini. Anda dengarkan. Kayak saya dalang ya. Saya mainkan wayangnya, Anda dengerin aja. Nanti Anda akan ketemu maksud dan tujuannya. Bapak Ibu, setelah sesuatu itu terjadi, kepedihan Naomi yang begitu luar biasa, kemudian mereka kembali karena mereka mendengar bahwa ada suatu pemulihan terjadi di daerah Yehuda, maka Naomi dan Ruth kembali kemana? Bethlehem, kembali ke daerah Yehuda, meninggalkan daerah Moab. Maka Ruth pasal 1 ayat 20 mengatakan demikian, ketika didengar Naomi dan Ruth ini pulang, gegerlah semua tetangga. Tetangga mulai semua mengatakan apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebab aku apa? Sebutkanlah aku apa? Marah, sebab yang berkuasa telah melakukan banyak hal yang baik kepadaku. Dia berkata demikian karena sesuai kenyataan. Karena kita tahu, suaminya hilang, 2 anaknya hilang. Dan itu suatu kepahitan. Maka Naomi, dia mengatakan jangan sebut aku Naomi. Sebut saja aku marah. Karena apa? Hidupku terlalu pahit. Dan inilah yang dinyatakan kepada tetangga-tetangganya. Karena tetangga-tetangganya itu heboh. Naomi balik. Mereka bersuka cita. Tapi Naomi sangat bersedih. Karena melihat apa? Nih kenyataan nih. Ayat 21 mengatakan apa? Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong apa? Tuhan memulangkan aku. Sangat mengharukan nih cerita ini. Jadi dia berangkat dengan sukacita. Suaminya masih ada, anak-anaknya semua lengkap. Bahkan sampai anak-anaknya 10 tahun tinggal di sana sudah punya istri. Enggak taunya suaminya mati, anak-anaknya mati. Terus kemudian si Orpa juga meninggalkan dia, tinggal dengan si Ruth. Maka dia mengatakan apa? Berangkat aku penuh, tapi pulang dengan apa? Kosong. Ini sesuatu hal yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataan, kepahitan yang dialami oleh Naomi. Dan saya akan terus untuk supaya kita lebih lanjut memahaminya. Akhirnya dengan kondisi yang kosong ini, maka kemungkinan yang tadinya keluarga Elimelek adalah keluarga yang cukup dipandang. Tapi kemudian apa? Setelah mereka pulang dengan kosong, dia sudah tidak ada hak lagi. Dan kemungkinan kekayaannya juga sudah habis. Bahkan akhirnya hidup di dalam apa? Kemiskinan. Coba lihat di dalam pasal 2 ayat yang kedua. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi kemana? Ke ladang untuk apa? Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Tahu enggak Bapak Ibu? Bahwa orang yang memungut bulir-bulir dari hasil panen itu adalah orang yang miskin. Dan itu sudah diatur di dalam aturan yang di sana. Untuk mempertahankan bahwa orang miskin itu harus tetap terpelihara. Maka ketika panen, kalau saya gambarkan karena di sana bapak ibu mungkin sulit membayangkannya, kalau ada manen padi,
terus ada jerami yang tercecer, atau ada bulir-bulir yang tercecer, enggak semua bisa terangkut, itu enggak boleh diambil lagi. Dan itu dibiarkan, memang ada orang-orang miskin yang mengikuti belakangnya untuk bisa diambil dan dibawa pulang. Berarti orang yang mengambil hasil panenan itu yang di belakang yang bukan panen sesungguhnya, itu hanya rempah-rempahnya yang jatuh, itu adalah hukumnya orang miskin. Dan itu harus dikerjakan. Dan itu dilakukan oleh yang namanya Rut. Tetapi di sini, ini yang disebut sampai musim panen berakhir. Ini sebuah cerita, panennya boleh berakhir. Tetapi ceritanya akan berlanjut dan kita akan semakin melihat bagaimana cara kerja Tuhan terjadi atas keluarga ini. Coba tampilkan. Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah apa? Milik Boas. Dan Boas ini diberikan keterangan berasal dari kaumnya siapa? Di situ ada kata kebetulan. Tapi menurut saya ini bukan kebetulan. Tapi ada cara kerja yang tidak disadari maka dikatakan sebagai kebetulan. Bahwa di musim panen ini Allah mulai akan memulihkan keluarga Naomi. Lihat aja, Elimelek dan Boas itu masih urutan silsilah sama. Maka dari sini nanti kita akan semakin tahu cerita. Di ayat yang ke-8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang siapa lain, dan tidak juga engkau pergi dari sini maksudnya. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku yang perempuan itu. Artinya apa? Boas memberikan porsi, jangan kamu mungut di tempat lain. Tapi mungutlah kamu di sini bersama dengan milikku. Seperti itu kira-kira. Tetapi yang menarik, ini bukan suatu kebetulan. Karena Boas sudah mengerti siapa ini ya orang ini. Ini Rut. Ini adalah janda dari keturunan yang sama dengan dia. Di dalam hukum Levirat, seorang yang masih garis keturunan itu harus mempertahankan keturunannya. Untuk menegakkan garis keturunan. Maka Boas itu berhak dan bertanggung jawab untuk memanggil Rut itu bisa jadi istrinya. Maka coba tampilkan. Di ayat yang ke-10, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, kata Rut ini, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini adalah orang. Kita tahu bahwa Rut dari Moab, tapi kenapa orang asing ini dikasih oleh Boas? Pastilah Boas sudah tahu bahwa siapa itu Rut. Rut ini adalah istri dari masih ada hubungan terikat dengan keluarga dengan dia. Coba, di ayat yang 11, Boas menjawab apa? Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu apa? Mati. Bapak Ibu, berarti Boas ini sudah mendengar semua informasi dengan lengkap terkait siapa nih? Rut. Tentang bagaimana dia punya komitmen, tentang bagaimana dia punya prinsip. Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di mana engkau mati, di situ aku juga mati. Di mana engkau berada, di situ juga aku berada. Kalau engkau bermalam di situ, aku pun di situ. Ini prinsip yang dimiliki oleh Rut, sehingga hal ini semua sudah didengar oleh Boas. Bahwa orang ini mengasihi Naomi begitu rupa, ini tidak dipandang sebelah mata oleh Boas, tapi ini diperhitungkan bahwa wanita ini adalah wanita yang baik. Karena kebanyakan mertua dengan menantu itu apa? Ya, terangkan sendirilah ya. Apa? Konflik. Tapi tidak. Berarti perempuan ini adalah perempuan apa? Yang baik dan takut Tuhan, dan dibuktikan lewat sikapnya yang sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi, ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Inilah yang dilakukan oleh Boas kepada seseorang yang informasinya sudah diterima secara lengkap bahwa perempuan ini adalah perempuan yang baik. Maka apa?
biarlah Allah yang akan membalas perempuan seperti ini. Dan Boas sebagai kepanjangan tangan Allah, dia melakukan hal itu. Bapak Ibu, fakta di kemudian hari antara Boas dan Rut. Pasal 4 ayat 17. Coba baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai dan ayah. Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang Naomi dan Rut ini. Kalau kita tidak punya anak dalam strata sosial di tempat di mana kita berada saat ini, seolah-olah tidak ada masalah. Tapi jangan sampai itu terjadi di daerah yang namanya Yahudi. Orang yang garis keturunannya tidak ada, apalagi tidak punya keturunan, itu dipandangnya sebagai aib dan dosa. Dan boleh dikatakan masuk dalam kategori kutuk. Maka apa yang dialami oleh Naomi, dia mengatakan hidupnya itu pahit, itu memang nyata. Sehingga orang itu pasti akan melirik dan memandang, dosa apakah keluarga ini? Kok sampai dihabiskan sedemikian rupa? Dosa apakah dia? Kok sampai keturunannya tidak ada lagi? Tetapi yang kita tahu, fakta di kemudian hari, yang namanya Rut akhirnya menjadi istri daripada Boas. Dan kemudian Allah memberkati dan memberikan buah hati yang namanya siapa? Obed. Dan tetangga-tetangga tadi, dia tidak lagi berani mungkin berkata apa-apa. Dia hanya menyerahkan anak itu kepada pangkuannya siapa? Naomi. Dan garis keturunan melalui Elimelek bersama dengan Naomi dipulihkan lagi, maka ada namanya siapa? Obed. Dan kita tahu fakta berikutnya, kalau dia memang kemudian menjadi ayah daripada Isai, dan Isai memperanakkan Daud, maka coba lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 5. Baca Bapak Ibu. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari siapa? Rut. Obed memperanakkan siapa? Kalau bicara Matius pasal 1 ayat 5, ini bicara apa? Silsilah siapa? Tuhan Yesus. Dari keturunan orang yang asing sedemikian rupa menjadi keturunan Mesias yang semua orang karenanya diselamatkan. Di sini saya ingin mengatakan bahwa cara kerja Tuhan itu luar biasa. Maka kalau ada orang tidak mau dipanggil oleh Tuhan, maka orang yang lain bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan Rut dari orang asing sekalipun. Kalau dia menanggapi kebenaran dan membuka diri, sungguh takut akan Tuhan, dia bisa dipakai. Siapa yang nyangka dari suatu peristiwa yang sedemikian pedih diubah menjadi sesuatu hal yang semua orang sampai hari ini membicarakannya. Ternyata Yesus lahir dari keturunan Naomi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita katakan? Mungkin hari ini keluargamu penuh dengan kepedihan, tapi saya mau katakan tidak ada yang tahu terkait hal yang ke depan. Dan Tuhan bisa pakai keluarga siapapun sekalipun mengalami situasi sional yang sangat luar biasa. Mungkin seolah-olah tidak ada harapan, tapi Allah bisa pakai asal engkau tetap berharap kepada Dia. Demikian kita hari ini. Tidak ada yang tahu terkait bagaimana ke depan tentang keluarga kita. Tuhan bisa pakai. Maka asal engkau sungguh takut akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan yang terbaik. Maka nats pembimbing yang saya bacakan, Roma pasal 8 ayat 28, memberikan suatu keterangan yang jelas bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka hari ini kalau engkau melihat keluargamu mungkin dalam situasi kepedihan sama seperti yang dialami oleh Naomi, jangan kau berkecil hati. Tuhan punya cara kerja atas hidupmu. Tuhan punya cara kerja atas dirimu.
Tuhan bisa pakai apapun dalam situasi apapun untuk menyatakan kebaikan bagi semua orang yang berharap kepada Dia. Amin. Maka hari ini Tuhan bisa pakai hidup keluargamu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga seringkali saya melayani orang. Belum yang diperhadapkan ke saya. Anaknya siapa, keturunannya siapa, bagaimana keluarganya. Galatia pasal 3 ayat 29 mengatakan apa? Kalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak akan janji Allah. Maka janji Allah sampai hari ini, asal kamu milik Kristus, kamu berhak akan janji-janji Abraham atas kehidupanmu. Siapa yang mau ingin diberkati, keluarganya ingin semakin diberkati, terus berharaplah kepada Tuhan dan terus takutlah akan Tuhan. Sama seperti Ruth, sama seperti Naomi mengalami perubahan dan Allah memuliakan. Tuhan punya cara kerja. Sekalipun mungkin hari ini engkau tidak bisa melihat cara kerja itu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak melihat sesuatu yang baik atas dirimu dan keluargamu, percayalah Tuhan punya cara kerja atas hidupmu. Providensia Allah tetap nyata. Sama seperti yang dialami oleh Naomi dan keluarganya. Tuhan bisa pakai siapapun. Melalui keluarga ini Tuhan nyatakan luar biasa. Demikian juga terjadi atas keluarga Bapak Ibu semua. Tuhan bisa pakai keluargamu untuk memuliakannya. Tuhan bisa pakai keluargamu untuk meninggikan namanya. Maka jangan engkau larut di dalam kesedihan dan situasional. Tapi biarlah engkau punya pengharapan kepada Dia. Karena kepada Dialah masa depan itu. Karena firman Tuhan mengatakan, tetap takutlah akan Tuhan senantiasa. Dan jangan kau iri kepada orang-orang berdosa. Tetap takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan ini firman Tuhan. Bagi siapa yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, engkau memiliki masa depan. Sekalipun hari ini tidak engkau lihat perubahan itu, tapi percayalah Tuhan punya cara kerja atas kehidupan. Hari ini siapa yang ingin doakan, taruh tanganmu di dada. Dan saya akan berdoa atas kehidupanmu, atas keluargamu. Engkaulah anak-anak yang diberkati, keluarga yang diberkati. Ada cara kerja Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Seperti yang dialami oleh keluarga Elimelek, demikian juga terjadi atas kehidupan. Sampai musim panen berakhir. Disinilah awal bagaimana Allah memuliakan dan menggenapi janjinya bagi orang yang takut akan Dia. Demikian juga sampai masa musim berakhir. Tuhan punya cara kerja di mana diawali hal-hal yang baik terjadi. Taruh tanganmu di dada. Apapun persoalan dan masalah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah keluarga yang diberkati dan semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, setiap anak-anakmu yang menaruh tangannya di dada, yang mengharapkan jamaah Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan, dan mengharapkan cara kerjamu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau mendapat, engkau memperoleh, engkau mengalami, engkau sungguh didengar, engkau nyata mengalami kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang menaruh tangannya di dada, diberkati, diberkati, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Cara kerja Tuhan hadir atasmu.
hadir atasmu. Engkau mendapat, engkau memperoleh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Ya, kita akan menyatakan komitmen pemuritan ya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sebagai orang Menonet, mari kita mengungkapkan komitmen pemuritan kita dan berkata demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali kepada yang. Puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, bahwa kita percaya segala apapun yang kita lakukan itu diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan apa yang memang layak untuk kita terima daripada Tuhan. Kini saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita tahu bahwa tidak selamanya Tuhan menjawab doa kita persis seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita juga tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan biarlah kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang mustahil boleh menjadi mungkin. Haleluya. Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan
Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan, tidak semua doa yang kami naikkan Tuhan segera menjawab. Karena Tuhan mau melihat hati kami, seberapa kami mengasihi Engkau. Tetapi pada akhirnya Tuhan, kami akan melihat bahwa lebih dari apa yang kami doakan, itu yang Tuhan berikan untuk kami. Itu kami aminkan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu yang hidup, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bahwa begitu banyak hal, begitu banyak masalah, seperti Naomi dan Ruth, yang mereka alami bukan kebahagiaan. Mereka merasa sakit, merasa sedih, merasa kecewa dalam kehidupan mereka. Namun melalui firman-Mu yang telah disampaikan, telah ditaburkan oleh hamba-Mu pagi ini, memberikan jawaban yang pasti di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati hidupnya. Berikan otoritas dari surga memenuhi hamba-Mu ini untuk boleh dipakai luar biasa. Bapa di surga, mungkin di dalam keluarga demi keluarga di tempat ini, khususnya untuk jemaat GKMI, kami tidak tahu Tuhan, mereka datang berbagai masalah. Mungkin mereka merasakan apa yang telah dirasakan Naomi. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Tapi pada pagi hari ini, Engkaulah jawaban yang pasti dalam setiap masalah dan pergumulan mereka. Baik di dalam keluarga maupun di dalam hubungan suami, istri, anak, menantu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga demi keluarga di tempat ini. Kami diajarkan untuk belajar, untuk taat kepada firman Tuhan. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami rasakan, tetapi kami tahu pada akhirnya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam keluarga kami. Biarlah keluarga-keluarga di GKMI Bandung, di seluruh Indonesia, dimanapun firman Tuhan diwartakan, disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami terketuk oleh firman-Mu ini dan menjadi teguran bagi kami, menjadi pelajaran yang sangat berharga supaya kami mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa begitu banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan melalui ucapan, pikiran dan perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang melayani Engkau pagi ini, baik WL, singer, pemain musik, penerima tamu, untuk setiap membawa firman Tuhan. Tuhan berkati kami, karena kami tahu Tuhan, bukan karena kami hebat atau kami mampu melakukan, tetapi karena Engkau mau memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau membawa saudara-saudara kami yang terbaring sakit, mungkin ada di rumah sakit, Tuhan, sekalipun mereka dalam kelemahan tubuh. Secara khusus pagi ini kami bersepakat untuk berdoa untuk Ibu Yuni terus Tuhan. Sekalipun dia terbaring di rumah, tanpa daya, lemah, tetapi kami bersatu hati di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi itu akan terjadi untuk Ibu Yuni. Engkau akan mengangkat dia dan dia akan melihat bahwa Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang dia harapkan. Tuhan, kami tahu dia juga punya usaha. Engkau memberikan berkat-Mu lewat usaha ini, supaya dia bisa membeli obat, membayar semua apa yang mereka butuhkan.
Berkati juga Ko Supianto dan anak mereka Ica. Biarlah mereka tetap teguh iman mereka kepadamu. Dan mereka mengandalkan Tuhan di musim hidup mereka sebagaimanapun. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak baik dari SD, SMP, SMA yang sedang mencari tempat kuliah Tuhan. Mungkin orang tua mereka juga sedang bergumul dalam setiap kebutuhan yang akan mereka perlukan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kami pagi ini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja GKMI di tempat ini. Berkati setiap program yang sudah berjalan, bahkan yang belum dijalankan. Biar segala sesuatunya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap komisi yang ada di tempat ini. Komisi anak, komisi remaja, komisi perempuan, komisi pemuda, komisi bapak, dan komisi senior. Biarlah kami saling mendoakan, saling mendukung di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Kami saling membangun, menghibur dan menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kami di tempat ini, gereja GKMI Bandung yang Kau tempatkan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan jemaat-Mu. Kalau ada yang datang dengan penuh masalah, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, mari Tuhan, mari Roh Kudus, jamah setiap keluarga, pulihkan setiap keluarga di tempat ini, agar mereka menjadi keluarga yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini. Untuk ke depan juga Tuhan, biar hanya kami berjalan bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, sesuai dengan profesi kami masing-masing. Apapun yang Tuhan percayakan, usaha dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kesehatan, kekuatan limpahkan di dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai selesai Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan yang akan turun di dalam ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan yang Tuhan ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Berkat Tuhan sudah melimpah di dalam kehidupan kita. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu yang melayani persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Siapa yang beriman bahwa berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita? Amin. Jangan pernah takut untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan di dalam bulan keluarga ini kita mau setiap keluarga kita itu terjadi pemulihan. Kita mau keluarga kita ini menjadi miliknya Tuhan. Kita mau keluarga kita ini selalu berharga di matanya Tuhan. Dan kita mau senantiasa dipersatukan untuk memuliakan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, inilah keluarga kami ya Bapa, keluarga yang Engkau miliki. Lawatlah keluarga kami Tuhan, pulihkanlah.
Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh melawat kami di tempat ini. Dan biarlah terus kasih-Mu itu nyata dan kamilah orang yang menikmatinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau mengharapkan sesuatu, merindukan sesuatu, imani hari ini, pegang di dalam prinsip hidup. Biarlah engkaulah orang yang mendapat dan memperolehnya. Arahkan hati dan pikiranmu, imani dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini waktunya Tuhan untukmu. Engkau diberkati, mendapat dan memperolehnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo masih waktu Tuhan atas hidupmu. Nyata engkaulah anak yang mendapat dan memperolehnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sebagai bentuk orang yang siap diberkati dan siap dijadikan berkat bagi siapapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah engkau sebagai pribadi. Baik itu di dalam pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, studimu, dalam nama Tuhan Yesus. Kalian semua diberkati. Diberkati dan semakin diberkati. Diberkati dimanapun kau diutus. Diberkati dimanapun kau tinggal. Diberkati dimanapun kau berada. Keluar masuk pun dalam pengawasannya, dalam perlindungannya, dalam otoritasnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahan di hadapanmu. Karena engkau adalah anak-anak yang diberkati dan disertai olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kalian semua diberkati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat firman Tuhan. Sehati sepikirlah kalian. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Karena Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kalian semua. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kalian semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Besar saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.